Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syadillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 873 ya. Kafa bil mauti muzahhidan fid dunya wa muraghiban fil akhirati. Rawahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mauti muzahhidan fid dunya. Kafa, cukuplah, bil mauti, dengan mengingat kematian, muzahhidan sebagai rem, pemantik rasa zuhud, fit dunya, dalam urusan dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakanya datang duluan, orangnya belakangan. Ini man? Di mana? Sini loh, dekat Pak Haji. Haji ini? Ini loh. Haji aja. Ini aja. Ada orang masuk lagi Pak Imam. Ada. Kafa bil mauti muzahhidan fid dunya. Cukuplah dengan mengingat kematian sebagai rem atau pemantik rasa zuhud fid dunya, dalam urusan dunia. Wa muraghiban, dan pemantik kecintaan fil akhirati, dalam urusan akhirat. Maka dalam hadis lain, kafa bil mauti mau'idhah, cukup dengan kematian itu sebagai nasihat, sehingga ketika sukses dunianya ya enggak sombong, ketika gagal enggak pesimis. Wong paling banter dinikmati ya 70 tahun, 80 tahun. Kalau mengikuti usia Rasulullah 63 dalam kalender Hijriyah. Kalender Masehi cuman 62. Rasulullah sampaikan dalam hadis, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu enggak jauh-jauh, berkisar antara 60 70. Yes, enggak jauh-jauh dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mar'i ithman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Kafa, cukuplah, bil mar'i, seseorang itu, isman, memperoleh dosa, ayyushara ilaihi, ketika ia berisyarat, bil asabi, dengan jari-jari, dengan gerak tubuh aja yang enggak ngomong itu bisa nimbulin dosa. Gerak jari aja ini bisa nimbulin dosa ya. Nah, ini gerak jari loh. Yang cuman kadang cuma isyarat tok loh. Pengen gue pecat. Galak bosnya. Siap tukang. Ayo. Cuman gerak jari bisa bikin dosa besar ya aja bisa kayak. Lah umpama langsung eman nyuruh anak buahnya cuman
Kan gerak jari ya. Gerak jari bisa membuat, nanti di lanjutannya, bisa membuat pahala, gerak jari ya bisa membuat dosa. Isyarat tubuh ya. Mata kedip aja bisa bikin dosa besar ya. Nah, iya. Mang Iding. Kalau ketularan Pak Kol. Lah iya kan. Lah umpama ada suami istri boncengan, lah tiba-tiba Mang Iding kok kedip-kedip lah ya. Bisa pinggir masalah ya. Ya kan, hanya dengan berisyarat itu bisa menimbulkan dosa. In kana khairan fa hiya mazallatun illa man rahimallah. Kalau memang baik, awalnya niatnya baik, itu saja kadang disalahpahami orang. Mazallatun bisa tergelincir, bisa menimbulkan masalah. Cuma nunjuk-nunjuk aja kadang ya kan bisa jadi masalah ya. Iya, cuma nunjuk-nunjuk nih. Nah, iya, salah nunjuk bisa jadi bangkrut ya. Ini dari sini bukan katanya. Iya, maka hati-hati berisyarat. Wa in kana syarran fa huwa syarrun. Kalau memang isyaratnya itu umumnya mengisyaratkan buruk ya memang buruk. Ini sama-sama jempol aja. Kerjaannya Iman memang tapi lama-lama langsung diginiin. Lah ya kan ya. Cuman isyarat itu. Hadis ini bilang hanya dengan berisyarat saja orang itu akan bisa memperoleh dosa. Sesuatu yang niatnya baik saja bisa disalahpahami orang, apalagi memang sesuatu yang umumnya dipahami buruk. Ya kalau ini kan rata-rata umum pahami buruk ya. Diam. Ini. Apalagi jari tengah ya kan ya. Ya kalau jari tengah kan memang umumnya orang memahaminya buruk. Kalau jari ini kan umum ya. Ini kan ya apa namanya umum itu ya bisa jadi konotasinya buruk, bisa jadinya baik. Kalau ini ya kalau ke atas baik, tapi kalau ditunggingin begini, iya. Kayak di film Bong Fei-hung itu. Kan awalnya begini kan langsung diginiin, langsung mati berantem. Isyarat. Apalagi bos jarinya ini kan bahaya ini. Bahaya Lek, hati-hati Lek. Jarinya ini bahaya. Ini bisa jadi orang jadi sukses, jadi kaya raya, ya bisa jadi blangsak ya gara-gara ini. Apalagi sekarang jempol. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Banyak orang yang kena kasus di penjara ya gara-gara jempol, bikin status, bikin komen yang orang tersinggung, akhirnya ya ngandang. Rawahul Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mar'i ithman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kafa cukuplah bil mar'i, seseorang itu isman, terkena dosa. Ay yuhadditsa, ketika ia berbicara atau ngomongin bi kulli ma sami'a, dari setiap apa yang ia dengar. Artinya ada sesuatu yang cukup kita konsumsi sendiri, tidak diceritakan ke orang. Ya ada yang memang untuk diceritakan ke orang, ada yang udah cukup sampai di kita saja, jangan dilanjutkan lagi. Karena orang berdosa zaman sekarang itu jauh lebih mudah daripada orang dulu. Orang dulu kalau mau fitnah orang itu kan prosesnya lama ya. Ngomongnya harus satu-satu kan, saya Pak Ustadz Rohani, Pak Haji, terus muter, prosesnya lama. Sekarang cukup sekali ketik dikirim di grup. Kalau grup isinya 100 orang kan 100 orang semua yang dapat. Makanya dosa sekarang jauh lebih mudah daripada orang dulu. Orang sekarang untuk ke tempat maksiat lebih mudah daripada orang dulu. Orang dulu orang kampung kalau mau tempat maksiat kan jauh. Lah Kapes ini kan dekat. Ya Mang Iding ya? Mang Idingnya udah tahu. Ya. Jangan kasih tahu Mang, bahaya orang itu Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlisi.
penutup dari majelis, ayyaqulal abdu, hendaknya seseorang itu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini ada tambahan sedikit dalam redaksi ini, wahdaka la syarika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dalam redaksi lain cukup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kafaratul majlis. Majlis bubaran ya selawat bubariyah ya Mbak. Spesialis selawat bubariyah ya Mbak, selamat. Pokoknya asal sallallahu Nabi Muhammad bubar langsung. Dengan syarat besek udah di tangan. Biar diselawatin, kalau besek belum di tangan ya belum bubar ya. Apalagi pisang udah ngandang ya. Pisang lagi ya. Itu udah 10 tahun yang lalu. Kafaratul majelis, penutup majelis. Siapa tahu di dalam majelis itu ada dosa di situ, maka di situ ada redaksi istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni Adam. Kullul kadhibi, setiap kebohongan. Yuktabu itu dicatat, itu ditulis ala ibni Adam, untuk Nabi Adam. Anak keturunan Nabi Adam. Artinya setiap kebohongan ya tercatat sebagai dosa anak Adam. Illa salasan, kecuali 3. Kemarin sudah ya? Belum ya? Tapi isinya hampir mirip ya. Ada 3 dosa yang tidak ada 3 bohong yang tidak dosa. Yang pertama, ar-rajulu yakdzibu fil kaharbi, seseorang yang berbohong dalam peperangan. Ya memang peperangannya kan ya taktik, siasat, tipu daya. Pura-pura ster disuruh makan, jebulannya mau skak gitu. Ya kalau orang main catur itu ya taktik lah. Kalau orang perang kan begitu. Kalau di film apa itu dulu Tutur Tinular ya, yang Majapahit mau Raden Wijaya apa itu kan dia pasukannya cuma dikit, cuma nyerangnya malam, setiap 1 orang suruh bawa obor 5. Berarti pasukan musuh melihatnya 1 orang itu kayaknya 5. Berarti kalau 100 kayaknya 500. Padahal orangnya cuma 100. 1 orang bawa obor 5, kelihatan dari jauh kan, waduh 5 orang, padahal cuma 1. Ya. Di film itu Tutur Tinular ya, Arya Kamandanu ya. Pernah nonton nggak Mang Idi? Kalau saya hobi nonton film-film begitu. Ini kan taktik perang ya. Lihat di zaman Rasul juga sama. Rasulullah itu dalam Islam itu kan ngecat rambut semiril. Itu kan yang diperbolehkan ketika pasukan mau perang. Mau berangkat perang itu diperbolehkan supaya musuh itu melihatnya, waduh pasukannya masih muda-muda, gagah-gagah, rambutnya disuruh ngecat, jenggotnya, kumisnya disuruh ngecat hitam-hitam, biar kelihatan muda-muda. Tapi kalau ngecat buatnya boleh kalau buat perang doang ya. Ya pokoknya tujuannya itu biar musuhnya ini ngedon, wah pasukannya masih muda-muda. Ya kan tipu, namanya tipu-tipu ya. Ya lah kalau buat nongkrong di Hono lain urusannya. Fa innal harba, maka sesungguhnya harba perang itu khud'atun, taktik tipu daya. Jadi bohong yang boleh itu, yang enggak dosa itu dalam taktik peperangan untuk mengalahkan lawan. Nah kalau sekarang kan perangnya bukan angkat senjata ya. Nah kalau menjelang pemilu berarti kan dia perang ya. Taktiknya pura-pura, sono udah full suaranya untuk dukung ini semua. Nah, padahal ya baru berapa orang. Warrajulu yakdzibu 'alal mar'ati fayurdiha. Warrajulu, dan seorang suami yakdzibu bohong 'alal mar'ati kepada istrinya fayurdiha, sehingga istrinya itu ridho. Kalau kemarin kan saya contohin masakan ini.
Kayaknya udah kemarin kan ya. Walaupun mirip-mirip kemarin apa itu ya bahasanya itu. Kemarin di kemarin ya. Nasolibat ya? Wah, iya beda ya. Ya, pokoknya yang kedua, seorang suami yang berbohong untuk menghindari pertengkaran dengan istrinya. Contohnya kemarin sudah. Warrajulu yakdzibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Warrajulu dan seseorang yang yakdzibu ia berbohong bainar rajulaini antara dua orang liyusliha bainahuma untuk mendamaikan dua belah pihak. Ada dua orang yang berantem, kemudian kita mau mendamaikan walaupun dengan cara dibohongin, maka itu hukumnya boleh. Kalau kemarin ada tauriyah. Tauriyah itu memakai bahasa yang multitafsir. Kalau kemarin kan saya contohin, Bang pinjam duit dong. Duh, mohon maaf lagi nggak megang. Lah kalau bilang nggak ada berarti kan nggak punya. Atau waduh nggak punya berarti kan bohong. Walaupun entah berapa kan kita duit tetap punya kan ya. Tapi kalau nggak megang, ya memang nggak megang ya. Aduh nggak megang. Kantong ada. Di kantong ada. Di kantong ya bisa jadi ada. Cuman kan jawaban kita kan nggak megang. Ya kayak kita misalnya ditunggu orang, ayo cepetan, iya udah, OTW di jalan. Lah iya di jalan. Yang penting jawabnya kita jalan lah. Kalau kita jawab sambil duduk ya bohong namanya ya. Jawabnya berdiri dulu sambil jalan mondar mandir ngangkat telepon. Ayo cepetan, iya ini udah jalan. Ya jalan ya. Itu namanya tauriyah. Tauriyah itu memakai bahasa yang multitafsir. Maksud kita itu nggak megang itu nggak punya, tapi pemahaman orang yang mau minjem duit, pahamannya dia nggak punya. Apa? Nggak megang, memang nggak megang. Asli kita nggak megang. Kalau yang sono pahamannya nggak punya. Jadi dia mau minjem duit nggak jadi. Wong terkenal orang itu kalau minjem susah bayarnya. Walaupun kita punya kan kalau dia minjem lagi kan kita bilang nggak megang. Nah kalau nggak punya takutnya besok-besok kan dipraktekin sama Eman. Tile datang, Man pinjem dulu. Waduh nggak megang le. Bos kabel bos. Nggak megang le. Tapi kan Tile udah sama-sama ngaji. Nggak megang nggak apa-apa lah. Yang penting HP pegang tuh apa? Udah sama-sama ngaji ya tahu udah. Itu kalau dalam ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab namanya tauriyah. Tahu kalau bahasa Indonesia apa namanya itu ya? Yes, pokoknya kita memberikan alasan kepada seseorang dengan bahasa yang multitafsir. Apa? Siloka. Namanya siloka. Bener Mang Iding kan orang Sunda. Siloka. Mang Iding mah jelas. Lah ya kita memakai bahasa yang multitafsir untuk menjawab omongan seseorang supaya untuk menghindari kebohongan. Tahu apa, Mas? Tahu. Sialan. Kalau Betawi apa Pak Haji? Sialan. Bohongin. Nanan ya. Ya iya. Bodoh nanan. Sialan. Seperti itu bodoh nanan. Iya kan bahasa multitafsir itu kan namanya kan. Nah itu kalau dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bina'in wa balun ala sahibihi yaumal qiyamah illa masjidan. Kullu bina'in, setiap bangunan, wa balun, hisabnya ala sahibihi, itu kepada pemiliknya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, illa masjidan, kecuali masjid. Rumah yang kita tempati ini nanti dihisab, dan mulut kita udah nggak bisa ngomong karena di Yasin ini kan sering kita baca ya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yasibu. Mulut ditutup, tangan ngomong, kaki ngomong. Nah, setiap harta yang kita punya itu nanti dihisab, kecuali yang kita tasarrufkan untuk masjid. Tapi yo jangan begitu langsung, wah yang haram-haram pindahin ke masjid untuk apa namanya, bahasanya kalau korupsor apa namanya, nyuci apa namanya, money laundering. Ini proyek, ini kayaknya kok remeng-remeng, yang remeng, serahin ke Mbak Slamet aja buat bangun masjid. Itu sama aja kayak nyuci baju tapi pakai air kotor, bukannya bersih malah tambah kotor. Oh, Jo, ambil Jo. Oh, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu. Kullu dzambin, setiap dosa, asallahu, semoga Allah ayyaghfirahu, memberikan ampunan dosa tersebut. Illa, kecuali man mata musyrikan, orang yang mati dalam kemusyrikan. Selama orang itu mati masih meyakini la ilaha illallah, ada harapan dosanya diampuni. Kecuali kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, ya wis na'udzu billah. Setiap dosa harapan masih diampuni oleh Allah, apapun itu dosanya, kecuali orang yang mati dalam kesyirikan. Karena ada ayat yang begitu terkenal, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Biar segede apapun dosa, ada harapan diampuni Allah. Au qatala mu'minan muta'ammidan, atau membunuh mukminan, orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja, belum meminta ampun kepada keluarga yang bersangkutan, kok keburu mati, dosa besar, termasuk salah satu dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Wadalu alal khairi kafailihi. Termasuk orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafailihi, maka sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Orang ngajak orang baik, itu dia udah dapat pahala. Yang diajak kok mau ikut baik, pahalanya double. Nyaris ajak mengiding ngaji. Kayak MLM. Ini berarti ini di pengajian ini yang pahalanya paling banyak ini Pak Haji Ishak sama Ustaz Royani. Oh, yang pertama berdua ini ngajak jadi banyak. MLM. Nah, iya kan? Itu adalu alal khairi kafailihi. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Atau orang yang memfasilitasi kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Yang berdonasi di masjid, selama masjid itu masih dipakai, maka orang yang berdonasi itu pahalanya ngalir, walaupun dia sudah nggak bisa beramal lagi. Termasuk kan yang ketika anak Adam meninggal kecuali termonya putus kecuali 3, apa hadisnya? Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu, termasuk shadaqatun jariyah. Jariyah itu artinya sedekah yang ngalir. Ngalir itu artinya yang pahalanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya bukan hanya masjid tentunya. Umpama di gangan kita itu jembatannya rusak, kebetulan kita punya rezeki, jembatan itu kita betulin. Selama jembatan itu masih dipakai orang, selama itu pahalanya ngalir. Ya bukan hanya ke masjid aja, ya ke semua. Yang kullu ma'rufin, setiap yang ada nilai manfaatnya,
Sodakotun itu adalah sodakoh. Wadalu dan orang yang menunjukkan atau ngajak alal khairi kepada kebaikan kafailihi, maka sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, pahalanya ngalir. Wallahu dan Allah yuhibbu sangat senang ighasatal lahfani, orang yang menolong membantu orang yang kesulitan. Makanya kadang memberi pinjaman itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada memberi. Karena kalau memberi, orang yang kita beri itu kan kadang nggak butuh. Tapi kalau ada orang datang minjem, itu berarti kan dia memang butuh. Kecuali memang orang niatnya mau nepu-nepu. Udah lagi krisis 9 juta lagi. Pala kenyut nepu. Bukan orang butuh. Lah, wallahu yuhibbu ighasatal lahfan, dan Allah itu sangat senang dengan orang yang ighasah. Ighasah itu membantu. Al-lahfani, orang-orang yang kesulitan. Lah, minjemi orang kalau memang dia orang butuh, kok dia minjem terus kita pinjemin, wah itu pahalanya gede banget ya. Daripada memberi. Kalau memberi kan belum tentu orang itu butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam itu akan dimakan tanah, dimakan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah. Enggak ada Pak Idris ya, suka nyanyi Roma Irama ya. Bang Iding lah gantinya. Jadi santapan cacing tanah. Terus gimana lanjutannya? Sampai yang tertinggal, itulah suratan badan, ke bumi dikembalikan. Oh, itu ternyata ngikuti hadis ini, bahwa setiap manusia itu nanti akan habis dimakan tanah. Illa ajban dzanabi, kecuali pangkal tulang punggung. Pangkal tulang punggung itu apa? Tulang ekor berarti ya? Nah, berarti cuman itu yang nggak dimakan, yang lain ludes. Bau. Brutu, kalau orang Jawa namanya brutu. Kalau orang Sunda apa namanya? Tunggir. Nyisa yang itu, yang lain mah ludes aja. Biar dipoles cakep-cakep, jadi santapan cacing tanah. Kalau ayam yang buat memburu bulu ya. Yang kecil. Kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Semua anak Adam tubuhnya itu nanti akan termakan oleh tanah. Illa ajban dzanabi, kecuali pangkal tulang punggung atau tulang ekor itu. Minhu, dari situlah khuliqa, manusia itu diciptakan. Wa minhu, dan dari situlah yurakkabu, khalaqahu indal i'adah, dibangunkan kembali. Dari situlah manusia tercipta, dan dari situlah manusia nanti akan dibangunkan kembali. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqatina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ketika orang dibangkitkan kembali kaget, lu kok saya hidup lagi? Itu mim marqatina hadza. Semua tubuh manusia yang akan hancur kecuali itu tadi, yang itu utuh, karena dari situlah manusia berasal dan dari situlah manusia akan dibangunkan kembali. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Manusia itu mati hidup, mati hidup, mati hidup. Kullu bani Adam yamassuhu asyaiton. Setiap bani Adam itu yamassuhu, tersentuh asyaitonu, setan. Yauma waladatuhu ummuhu, ketika dilahirkan oleh ibunya.
Berarti begitu lahir procot langsung dipegang sama setan, makanya nangis. Nangis. Makanya langsung disuruh ngadanin. Makanya kalau ada orang kesetanan ngadanin. Maka kok pulang ke rumah bini ngomel-ngomel langsung cek langsung Allahu Akbar. Nah iya. Pokoknya pulang ke rumah lah kok bini nyanyi mulu, langsung pegang palanya cucuk bumbungan. Jangan curhat Kang, udah biarin dah. Aja jadi dapur tadi. Malah curhat. Kasih solusi perlu aja sadar Nah iya. Ada di masjid gitu. Dalam hadis ini kan semua anak yang terlahir ke muka bumi ini dijamah oleh setan alias kesetanan, makanya nangis, makanya bayi baru lahir disuruh ngadanin. Nah makanya kalau bini kesetanan ngomel mulu langsung pegang palanya. jangan terus pegang apanya. Nggak bisa nih. Illa Maryam, kecuali Maryam wa benaha dan anaknya yaitu Nabi Isa. Nggak berani setan. Kalau yang model kita ini berarti udah pernah dimek-mek setan. Berarti begitu lahir itu langsung setan. Bisa doang Pak Ji. Tapi Ishak masih dipegang. Ishak Inggris. Makanya langsung suruh ngadain. Makan emang ya. Kalau besok pagi kok bini langsung. Apaan sih? Makin bisa keluar. Kenapa itu bapak nih? Diadanin biar setannya kabur. Takutnya setannya lebih fasih. Wih salah itu, salah. Shinnya bukan begitu, shin ash. Ya Allah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Coba ada nang itu gimana nggak adanya. Takutnya ntar malah pinter setannya bahaya. Kalau pintar setan aja nggak mau pergi San. Lah ini nggak mau lah. Iya, lu masih salah. Bos. Salah dan yang shinnya kurang mantep tuh. Ini mat apa nih? Tempat asli. Masih salah nggak mau pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin haramun. Setiap meminum minuman yang memabukkan hamrun itu hamr. Wa kullu muskirin dan setiap yang memabukkan haramun hukumnya haram. Kalau buat jamu gimana? Buat jamu? Boleh mas. Boleh. Boleh. Bener man, boleh. Apanya orang haram ya? Loh, Diapain? Pak Haji bilang haram loh man. Diapain ya Ada haram? yang nonton Pak Haji kan? Udah haram. Boleh Pak Haji kan Membuat yakin badan. mau buat tetek bengek ya udah haram ya haram lah. Jamunya. Enggak kan, kadang kan apa itu orang minum gitu kan bilangnya buat jamu. Boleh man? Boleh. Pak Haji? Lah kagak. Ayo. Enggak tangan saya Pak Haji. Kagak. Man, cari dukungan man. Siapa man? Pak Pandri ayo duduk aja. Oh, haram. Enggak juga. Ayo cari dukungan man. Siapa tahu kayak Mas Didi kemarin kan biar sendirian tapi menang. Enggak apa-apa, ada sendirian. Coba cari dukungan yang lain tuh anak buah coba ditanyain. Calon. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Qaliluhu wa katsiruhu. Baik banyak maupun sedikit. Mau alasan buat apa aja kalau memang diminum mabuk. Kalau mabuk yo haram. Haram man? Kan kalau mabuk Ustaz. Eh? Kalau mabuk
Ya iya. Tapi kan itu minuman memabukkan kan? Minumannya udah memabokkan, Ya, walaupun kagak mabok ya tetap mabuk. Wa kullu muskirin, setiap minuman yang berpotensi memabukkan, qaliluhu, baik itu sedikit. Kalau buat jamu dikit ya? Dikit. Apa banyak? Dikit. Itu tetap haram. Bahkan ada kaidah fikih begini. Idza istama al halal wal haram ghullibal haram. Apabila ada dua benda, satu halal, satu haram. Misalnya yang halal apa? Yang jamu, yang di tukang jamu apa? Telur, madu. Nah, kan halal kan ya? Halal, beras kencur halal. Anggur. Bapak jadi campur di sini nih. Ini udah ada telurnya, udah ada madu, udah ada apa tadi? Beras kencur. Halal kan ini? Halal. Kemudian, biar anget, tambahin apa tadi? Anggur. Nggak usah banyak-banyak. Yo. Rit, yo biasanya satu apa namanya? Seloki. Nah, ya Bu. Ya iya. Walaupun yang anggurnya tadi seloki itu apa sih? Gelas apa? Tutupnya kan? Tutup itu. Tutupnya. Tutup botolnya kan. Tutup botolnya itu namanya seloki. Oh. Dulu pernah. Loh, Tahu ya. iya. Itu tahunya saya ini San, orang di pabrik bir kerja, ternyata itu di pabrik bir itu jadi satu anggur orang tua itu, makanya dia dari berhenti ya. Walaupun yang haram tadi cuma satu seloki, yang ini udah satu gelas, kan jumlahnya banyakan yang satu gelas. Tapi kalau dicampur jadi satu udah nggak bisa dipisah-pisah lagi. Idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampur dua benda, satu haram, satu halal, maka semuanya menjadi haram. Haram kan? Masih minuman. Minumnya ini apa? AO. Kira AO. AO apa Pak Ji? Itu anggur orang. Oh gitu. Namanya AO. Anggur orang. Oh, anggur yang orang tua itu. Iya, yang kata panjang itu AO itu. Oh, itu namanya AO itu. Orang tua berminum. Itu kaidah fikihnya idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila dua benda bercampur, satu halal satu haram, nyatu udah nggak bisa dipisah-pisahin lagi, maka semuanya hukumnya haram. Yang sering nyoba jamu tadi alasannya ya, kan dikit gak mabuk, gimana ya? Tetap haram. Angkok itu kan produknya orang Wahabi. Makanya jenggotan aja. Jenggotnya panjang ya. Tapi orang Wahabi. Iya. Orang itu mati. Yang dibuka besok pada. Haram. Kecuali kalau memang udah nggak ada minuman lain, adanya cuma itu, ya wis. Ya darurat, ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat akan membolehkan yang asalnya tidak boleh. Wa inna 'alallahi la'ahdan, dan sesungguhnya Allah itu telah bersumpah. Liman syaribal muskirat, untuk orang-orang yang meminum yang memabukkan. Kalau dulu jenisnya cuma arak ya, kalau sekarang kan yo ciu, congyang, topi miring, apalagi apa tadi AO, mansion, hafal ya Pak Haji. Eman padahal hafal Pak Haji, cuman dia pura-pura nggak tahu diem. Allah bersumpah, berjanji untuk mereka orang-orang yang minum minuman yang memabukkan. Nah kalau orang minum sprit mabuk, itu sprit jadi haram nggak? Enggak ya, pokoknya sprit tak lah. Orang minum kopi lah terus mabuk umpama. Haram. Belum sih. Haram. Oh kalau sampai mabuk haram, nasi aja makan sampai mabuk haram.
nasi kita makan yang halal, tapi sampai mabuk, Rasa hukumnya muka wajib, muka. rasa hukumnya Maaf, tetap. Sesuatu yang membawa madorot buat kita itu hukumnya haram, walaupun buat orang lain tidak. Misalnya ada orang kan alergi makan makanan laut ya, dapus. piting, ikan dan sejenisnya. Lah kalau memang dia kok alergi nekat makan itu hukumnya haram, tapi juga orang lain tidak. Makanya kita berkonsumsi itu dalam Quran kan prinsipnya 3 ya, halalan, thayyiban, wala tusrifu. Yang pertama halal. Kalau halal itu standarnya ya hukum agama, Quran, hadis itu hukumnya. Kemudian kalau thayyiban itu standarnya diri kita masing-masing. Kayak tadi itu makan makanan seafood itu thayyiban nggak buat kita. Kalau saya misalnya sambel itu kata Mbah Slamet yo thayyiban ya Mbah, bagi saya nggak thayyiban Mbah. Lah iya, bagi Mbah Slamet thayyiban, kalau nggak ada sambel nggak enak. Bagi saya nggak thayyiban. Lah kok saya nekat makan itu haram hukumnya bagi saya. Lah iya mencret. Kopi. Kemarin siapa yang bikin kopi tambahin air adem nggak apa-apa ya? Pak Soleman. Bagi dia nggak apa-apa, bagi saya kok langsung mencret. Yo haram. Walaupun makanan minuman itu halal buat orang lain, tapi kalau buat saya kok itu tidak thayyiban, membawa madorot, maka itu hukumnya haram. Lah, patokan ketiga wala tusrifu. Jangan berlebihan. Walaupun halal, walaupun baik, tapi kalau berlebihan ya sama aja, ya bikin penyakit. Sesuatu yang bikin penyakit itu kan awalnya karena berlebihan. Kalau standar-standar aja ya apa-apa. Ayyaskiyahu min tinatil khabali araki ahlin nar. Allah berjanji, Allah mengancam orang yang suka minum minuman yang memabukkan, ayyaskiyahu min tinatil khabal. Orang itu akan diberi minum dari keringatnya penduduk neraka. Wih, sedap. Enak banget ya? Enak banget. Sedap kali Pak Ji ya. Wong kita yang habis ngapain kering, habis misalnya goreng bakwan mangiding ya kan panas itu, keringet banyak diperes langsung ditaruh di oh. Membayangkan ya betapa seger. Nah, orang-orang yang suka meminum minuman yang memabukkan, ya Allah mengancam mereka akan diberi minum dari keringatnya ahli neraka. Penduduk neraka keringatnya disatuin, dikumpulin, mungkin taruh di galon kali ya, langsung digaglak sama muskirat itu orang-orang yang hobi minum minuman yang memabukkan. Kalau sudah terlanjur ya wis lah ya, tinggal diistighfari, mau apa lagi, udah terlanjur. Astagfirullahaladzim. Semua orang ya pasti pernah salah maksudnya. Kalau saya dulu pernah itu yang itu loh. Kalau orang kampung saya namanya dideh. Dideh itu darah yang dipekuin itu. Oh, marus kalau orang sini marus. Itu saya lagi kerja di Cijantung situ loh, depan markas angkatan tentara, pokoknya kan depannya. Ya, depannya itu dulu saya pernah kerja di situ ada warteg. Lah pikir saya itu tahu dibacem. Ya warteg itu kan sebelum ada layar sentuh kan dia makanan warung yang udah pakai layar sentuh kan ya. Begitu nunjuk ini ya udah, begitu saya makan kok bukan tahu ya rasanya. Saya tanya ke mbaknya, Mbak ini tahu bacem apa bukan? Bukan Mas, itu marus. Saat itu marus kan saya nggak tahu, tahunya saya dideh. Marus itu apa Mbak? Ya itu Pak, darah yang dibekuin ya. Oh. Tapi udah terlanjur masuk. Ya, ya kalau diterusin haram itu. Kalau yang udah termasuk mani mah nggak haram. Sama kayak ceritanya wallahu alam, ini ada cerita saya pernah baca di tulisan di Facebook. Ada seorang kiai di Rembang, karena beliau ini teman dekat sama orang Cina non muslim. Lah diundang acara makan,
Lah karena dua-duanya ini kan sering ledek-ledekan. Begitu udah diundang makan sate, begitu dimakan pem habis makan ditanya, "Kiai, enak ya?" "Enak." "Tahu Kiai daging apa?" "Enggak tahu, pokoknya enak." Itu daging anjing. Kata Kiai, "Alhamdulillah. Coba kalau saya nggak dibohongi, saya seumur-umur nggak pernah makan daging anjing." Karena saya dibohongi, udah terlanjur masuk ke dalam perut, itu halal, wong saya nggak tahu. Lah kalau ini yang masih nyisanya ini haram. Lah kalau udah terlanjur masuk, halal. Udah terlanjur, lo masuk dimuntahin, dibuat-buatin, nggak mungkin. Kata Kiai tersebut, "Alhamdulillah, coba kalau saya nggak dibohongi, nggak bakalan ngerasain daging anjing." Ternyata katanya ceritanya wallahu alam bener apa enggak, wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul washrab walbas wa tasaddaq wallahu a'lam bissawab.